Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada hal penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu. Ini merupakan satu fakta kenyataan Bapak Ibu ya, bahwa salah satu yang menjadi akar persoalan honorer dengan pemerintah yaitu kesejahteraan selama menjadi honorer. Bapak Ibu, ada satu informasi terkini yang dimuat oleh salah satu media nasional yaitu ayobandung.com dengan judul tenaga honorer hanya digaji 500.000 per bulan. Bahkan ada di bawah 500.000 Bapak Ibu ya. DPR sebut hal ini akar masalahnya. Jadi benar apa tidak, tentunya yang tahu ini adalah seluruh Bapak Ibu honorer di berbagai pelosok tanah air. Apakah benar bahwa selama ini digaji 500.000, bahkan ada juga yang mendapatkan gaji 300.000 dan seterusnya Bapak Ibu. Memang itu adalah satu hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Kenapa ya? Karena memang Bapak Ibu honorer mengabdi di negeri ini bukan asal mengabdi. Misalnya honorer guru, tugasnya adalah mencerdaskan anak bangsa. Lalu bagaimana dengan kesejahteraan yang didapatkan hanya 500.000 per bulan? Demikian dengan instansi lain selain daripada guru, misalnya honorer tenaga kesehatan dan honorer teknis. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, tentunya karena ini dianggap satu akar persoalan. Lalu apa kira-kira solusinya? Ikuti informasi berikut sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. ayobandung.com memuat informasi terkini terkait polemik honorer yang sedang dipikirkan oleh pemerintah. Penyebab tenaga honorer hanya digaji 500.000 akhirnya diungkap oleh anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di mana disampaikan bahwa tenaga honorer yang bertugas di instansi pusat maupun daerah sebagian besar masih jauh dari kata sejahtera. Pasalnya, masih banyak tenaga honorer yang mendapatkan gaji di bawah upah minimum kabupaten kota. Tak jarang tenaga honorer yang mendapatkan gaji sebesar 500.000 per bulan. Ini artinya bahwa sesuai kenyataan di lapangan bahwa Bapak Ibu honorer mendapatkan gaji yang sangat-sangat tidak layak Bapak Ibu. Nah, tentunya dengan hal ini yang diinginkan oleh DPR RI yang disampaikan oleh Komisi 9, tentu solusinya bagaimana supaya honorer ini sejahtera. Nasib tenaga honorer semakin tak menentu lantaran terdapat beberapa di antara mereka yang tidak masuk kuota pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Terkini, Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes FKHN Indonesia melakukan audiensi bersama Komisi 9 DPR RI terkait kejelasan nasib mereka. FKHN mengadu lantaran banyak tenaga honorer yang terancam tidak dapat diangkat menjadi P3K. Anggota Komisi 9, Irma Suryani, menilai kejelasan nasib tenaga honorer harus segera diputuskan. Dan ini adalah suatu hal yang wajar disuarakan karena memang honorer ini jasanya sudah melekat pada negara dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Untuk itu, kata Irma, DPR akan mendorong kementerian atau lembaga untuk segera membahas kejelasan nasib tenaga honorer. Adapun instansi terkait yang dimaksud Irma khususnya adalah
Kementerian Pan-RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Kementerian tersebut harus duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tidak bisa satu-satu, tentu akan kami fasilitasi juga, kata Irma dari Komisi 9 DPR RI. Lebih lanjut, Irma menyoroti tenaga honorer yang direkrut oleh Pemda tanpa nomenklatur yang jelas dari Kementerian Dalam Negeri. Menurut Irma dari Komisi 9 DPR RI, nasib tenaga honorer menjadi tidak jelas karena ada faktor-faktor janji politik di balik rekrutmen pegawai non-ASN. Banyak sekali tenaga-tenaga honorer yang direkrut oleh pemerintah daerah justru karena politik. Untuk mendukung bupati, wali kota, gubernur, nah begitu mendukung, ya gajinya itu yang di bawah 500.000 itu. Setelah masuk tidak ada pertanggungjawaban, maka tidak masuklah legalitas mereka dalam BKN. Karena yang mengangkat mereka bukan atas keputusan Menteri Dalam Negeri, diputuskan oleh Pemda semata, terang Irma. Audiensi bersama FKHN juga membuat Irma tahu bahwa sistem penggajian tenaga honorer tidak jelas. Karena ternyata gajinya dimasukkan ke dalam nomenklaturnya, belanja barang jasa, dari situ saja kami sudah tahu pasti tidak masuk ke dalam nomenklaturnya pemerintah Mendagri. Harusnya belanja pegawai bukan barang dan jasa, katanya. DPR tidak memiliki wewenang memanggil para kepala daerah untuk membahas nasib tenaga honorer. Meskipun begitu, Irma menegaskan pihaknya tetap akan mendampingi tenaga honorer mendapatkan keadilan dan kejelasan nasib. Dan inilah kemungkinan yang dilakukan oleh Komisi 9 DPR RI, demikian dengan komisi yang lain. Karena pada dasarnya tekad dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bulat untuk mendukung keinginan honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara demi terpenuhinya kesejahteraan. Tetapi untuk tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan, tentu kami bisa mendorong itu full ke Kementerian Kesehatan, dan saat Menteri Kesehatan kita panggil untuk RDP pun kita sudah mempertanyakan itu. Bagaimana nakes dan non-nakes yang tidak terakomodir, harus ada solusi di situ. Namun untuk yang direkrut oleh Pemda, tentu itu di luar kewenangan kami. Tapi itu pun kami tidak akan lepas tangan, ucap Irma mengakhiri. Saat ini terdapat 1.788.851 data tenaga honorer yang masuk ke dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Data tenaga honorer tersebut kemudian dikategorikan menjadi 6 kelompok kerja atau Pokja untuk diverifikasi dan divalidasi atau Verval. Ini adalah oleh BKN dan BPKP. Keenam Pokja yang dimaksud adalah honorarium, kemudian surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, serta surat perintah tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Jadi masing-masing ini Bapak Ibu diverifikasi dan divalidasi, tentunya nantinya kalau sudah selesai kegiatan pemerintah untuk melakukan verifikasi terkait dengan hal ini, tentu ada kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer dalam hal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.